Hai guys, kembali lagi bersama saya di Fish Channel Review. By the way, apa kabar kalian semua penonton setia Fish Channel? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung aja guys. Bagaimana rasanya jika kalian tersesat di tengah hutan dan malah meminta tolong pada orang yang salah? Pastinya apes banget kan? Apalagi jika kalian adalah seorang wanita dan malah dijadikan bahan pemuas keinginan dari orang tersebut. Pastinya bakal ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Udah jatuh ketiban gajah purba pula. Oke guys, langsung aja ya kan. Film yang akan Fish Channel bahas kali ini berjudul Captive 2020. Film bergenre trailer ini akan membuat kita merasa tercekam dengan situasi yang dialami gadis cantik bernama Lily, di mana dirinya harus berurusan dengan bapak-bapak tua yang sangat-sangat aneh. Dirinya diperlakukan bagai mainan oleh si bapak-bapak aneh tersebut. Seperti apa ketegangan dari film ini? Baiknya langsung aja ke pembahasan kita. Ini diawali dengan catatan seorang wanita bernama Lily, di mana tertulis bahwasannya dia sudah tak kuat lagi dengan kelakuan ayahnya yang selalu kasar kepadanya. Dan pada hari ini dia sudah benar-benar muak dan memutuskan untuk minggat dari rumah. Biasa anak muda zaman sekarang emang pada begitu guys. Ternyata Lily masih berusia remaja. Kini ia sudah kabur dari rumah dan berada di tengah hutan bersama pacarnya yang keturunan asli Wakanda yang bernama Neil. Namun seketika saja Lily merasa bersalah dan ingin menghubungi ibunya. Namun si Wakanda malah mengambil HP Lily dan menyimpannya. Dia bilang, "Nanti aja lah, kalau pikiranmu sudah tenang baru hubungi ibumu." Roman-romannya mau diajak serumah nih sama si pangeran Wakanda. Doi seneng banget kayaknya bawa kabur anak orang. Terlama benar saja, congor si pangeran Wakanda mulai mengendus-endus tubuh si Lily. Di tengah-tengah balanya dedaunan kering. Dan tiba-tiba saja ia menemukan banyak sekali luka memar di tubuh Lily. Ternyata Lily sering disiksa oleh ayahnya yang doyan mabuk itu. Si pangeran Wakanda pun kepada Lily, "Kenapa kau tak jujur kepadaku?" Tetapi Lily diam saja seolah enggan untuk membicarakannya. Akhirnya mereka pun kembali berjalan menyusuri hutan. Terlihat Lily mulai merasa kecapean dan bertanya kepada AA Wakanda, "Kapan kita akan sampai, A?" Namun si AA bilang bentar lagi kita akan sampai. Karena Lily sudah lelah dan jalannya pun melambat, sampai pada akhirnya mereka malah kemalaman di tengah hutan. Lalu mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu karena Lily sudah tak sanggup lagi berjalan. Lily disuruh mendirikan tenda oleh si AA, sedangkan si pangeran Wakanda pergi mencari air di sungai yang tak jauh dari posisi mereka. Si AA bilang, "Tunggu di sini ya Neng, nggak bakalan lama kok." Lalu si AA Wakanda pun pergi. Singkat waktu, Lily yang akan menghubungi ibunya baru menyadari dan lupa bahwa HP-nya dibawa si AA Wakanda. Ia pun panik karena sudah lama sekali si AA belum juga kembali. Hingga malam menjelang, si AA belum juga kembali. Lily pun sempat takut ketika mendengar suara asuk-asukan di luar tenda. Kira-kira si AA Wakanda kemana ya? Singkat waktu, di keesokan harinya si pacar pun belum juga kembali. Alhasil si Lily berjalan sendirian sambil menangis. Emang bangke tuh si Wakanda ya. Apakah ia tersesat? Gak ada yang tahu. Lily yang terus berjalan dan terus-terusan menangis tiba-tiba mendengar golongan serigala. Sontak ia pun panik ketakutan setengah mati dan lari ngibrit seedan-edannya. Untung saja tak jauh dari sana Lily menemukan sebuah bangunan di tengah hutan. Ia pun masuk ke sana dan meminta pertolongan. Dan untungnya ada seorang bapak-bapak yang membukakan pintu. Namun anehnya, terlihat si bapak itu seperti sangat senang akan kedatangan Neng Lily. Ia pun mengajak Lily masuk dan menyuruhnya mandi.
Cukup aneh kan? Karena si bapak ini kayaknya udah kenal banget sama si Lily. Lily yang merasa heran memilih untuk pergi saja. Namun tiba-tiba Lily yang merasa Lily yang memang merasa sangat takut kekerasan, apalagi setelah ia trauma perlakuan ayahnya, ia pun menurut saja dan masuk. Tapi anehnya si bapak ini sangat care kepada dirinya. Lily yang kekeh mau keluar malah dibentak-bentak oleh orang aneh itu, layaknya bentakan sang ayah kepada anaknya. Namun Lily yang terus berontak membuat dirinya diseret dan dijebloskan ke dalam basement. Dirasa tak ada jalan keluar, ia mungkin yakin bahwa orang itu adalah orang sakit jiwa atau psycho, namun belum terlalu gila kayaknya ya. Ia mengecek-ngecek keadaan dan menemukan sebuah lorong dengan banyaknya berita kasus orang hilang. Dia rasa ada yang gak beres, ini gak bakalan bener nih. Ia pun bertekad untuk segera keluar dari tempat ini. Lily pun mengambil palu di dalam dus perkakas. Kemudian sontak Lily pun merasa ketakutan parah. Namun anehnya si bapak tersebut kini bersikap ramah dan berkata, "Hei, baru saja aku mau mengajakmu ke atas dan minta maaf." Namun karena Lily udah ngacak-ngacak barang, ia pun dihukum dengan cara dikurung di dalam basement. Emang nih si bapak-bapak ya. Ia pun mengunci semua pintu dengan kunci yang sangat-sangat canggih, nggak kayak kita cuma pakai slot karatan. Lily yang nggak bisa ngapa-ngapain, terus-terusan nangis. Lalu datanglah si bapak tadi membawakan makanan dan kembali berkata lembut. Dia pun berkata, "Maafin bapak ya, udah tinggalin kamu sendirian di sini. Yuk kita makan ke atas terus kita mandi." Namun Lily yang ketakutan berusaha menolak ajakan bapak-bapak itu. Sikap orang itu kembali berubah menjadi kasar. Namun ia kembali meminta maaf. Cek aing ge, kan aneh ya mah. Kemudian dengan tampang tak berdosanya si bapak itu malah menyuruh Lily untuk latihan treadmill. Pusing gak tuh? Bapak itu berkata, "Mending latihan lagi yuk." Jelas saja Lily sangat keheranan setengah gila dengan yang dilakukan orang tersebut. Karena si bapak ini, ia mengerti. Ia pun meminta maaf dan meninggalkan si Lily. Dan anehnya, saat ia meninggalkannya, ia pun mengucapkan selamat malam kepada Lily. Singkat waktu, ketika tengah malam terlihat bapak aneh itu sedang sibuk memegar halaman rumahnya dan menguncinya dengan rantai. Di keesokan harinya terlihat si bapak itu kini sedang santai sambil membaca koran. Di dalamnya terdapat berita laporan 2 remaja yang menghilang entah kemana. Sedangkan Lily yang terus-menerus saja berteriak meminta ingin dibebaskan membuat orang ini merasa sangat-sangat terganggu. Ia pun menghampirinya. Si bapak pun langsung marah-marah ngoceh gak jelas kepada Lily. Dan Lily hanya diam saja. Bahwa hari ini hari Minggu harusnya kau beristirahat dan besok kau harus latihan untuk memenangkan kejuaraan. Wait, kejuaraan apa sih? Lily pun sama sekali gak ngerti dengan semua perkataan bapak aneh itu. Kemudian ia pun ditinggalkan lagi sendirian di dalam basement. Ketika malam datang, Lily pun kembali teringat perlakuan kasar ayahnya. Namun di sisi lain, si bapak yang sedang bermain piano dengan merdu memecah suasana malam itu. Lalu melakukan tindakan yang benar-benar tak akan kita duga sebelumnya. Bisa kita lihat kan kebaikan dari si bapak itu. Kita lanjut dulu ya. Di keesokan harinya, Lily pun kembali dihampiri. Lalu si bapak menyuruhnya untuk berbaring di lantai. Lily pun jelas tidak mau karena takut dirinya akan diperlakukan secara mesum. Tapi ternyata si bapak malah menyuruhnya untuk sit up. Dalam keheranan si Lily menurutinya saja. Namun karena Lily jarang olahraga, jelas ia pun ripuh melakukannya. Namun si bapak terus menyemangatinya dan tiba-tiba si bapak pun tersungkur. Namun kali ini ia tidak marah dan malah meninggalkan Lily. Setelah beberapa saat ia pun kembali dan berkata, "Ayo latihan lagi. Kalau bisa 5 kali sit up, bapak akan ajak kamu ke atas dan makan enak."
Mendengar hal itu, Lily jadi sangat bersemangat karena mungkin saja ia bisa kabur dari rumah aneh itu. Setelah Lily berhasil melakukannya, si bapak pun tampak senang. Ia pun mengajak naik untuk makan malam. Kemudian si bapak bersikap ramah dan baik hati berpersilakan Lily untuk makan makanan yang sudah disajikan dengan rapi. Sembari mencari cara untuk kabur, tiba-tiba si bapak berkata, Ayo kita berdoa dulu, Catherine. Ayo kita berdoa dulu, Catherine." Mendengar nama Catherine, Lily sadar bahwa mungkin selama ini si bapak menganggap dirinya sebagai anak perempuannya. Dirasa ini mulai gawat, Lily mulai melirik sebuah pisau. Lalu, sikap ramah si bapak ini membuat dirinya semakin mengerti akan hal tersebut. Di keesokan harinya, si bapak datang dengan sangat ramah menyuruh Lily yang dianggap sebagai Catherine untuk ganti baju olahraga. Karena ia belum memiliki celah untuk kabur, ia pun akhirnya iya aja dan berganti baju olahraga. Dia pun disuruh berlari di treadmill, namun tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah adik si bapak tersebut. Dia bernama Jeffrey. Setelah bercakap-cakap panjang, Jeffrey mulai merasa aneh dan dengan sikap kakaknya itu. Ia pun sadar bahwa ternyata kakaknya sudah lama tak minum obat dari dokter. Dan si bapak itu pun mengakuinya karena ia merasa sudah sembuh. Dan lagi pula Catherine pun kan sudah pulang, jawab si bapak itu. Jeffrey yang mendengar hal itu dan melihat sikap kakaknya yang semakin aneh sudah tak tahan lagi dan berpamitan pergi untuk selamanya dari kehidupan kakaknya itu. Tanpa ia tahu bahwa seseorang sedang disekap di rumah itu. Singkat cerita, selepas Lily mandi, si bapak udah mempersiapkan kamar untuk anak tersayangnya. Dan demi keselamatan diri, Lily pun kini harus berpura-pura menjadi anak dari si bapak itu. Semakin hari, sikap ayah semakin baik kepada Lily yang ia anggap sebagai Catherine. Dan dari sini ia menemukan foto Catherine yang asli. Ternyata Catherine yang sebenarnya adalah seorang pelari atlet. Dan kini si bapak itu sudah mempercayainya dan tidak lagi mengurung Lily di basement rumahnya. Di kamar ia pun menemukan foto si A.A. Wakanda dan berharap si A.A. Wakanda mampu menyelamatkannya dari orang aneh ini. Dari dalam kotak ia pun menemukan sebuah diary milik Catherine. Setelah itu ia pun berusaha sekali lagi untuk kabur karena ia tahu si bapak lagi sibuk memasak. Tiba-tiba saja alangkah kagetnya dia saat ketahuan mau keluar. Sambil membawa pisau, si bapak bertanya, "Kau mau kemana?" Lily pun berkata, "Aku baru saja mau membantu memasak." Mendengar hal itu, si bapak kembali tersenyum dan mereka pun akhirnya memasak bersama-sama. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Setelah itu, Lily meminta izin untuk mencari angin sebentar. Namun tetap ia tidak diizinkan. Dengan raut wajah yang seram dan kesal, Lily disuruh masuk ke dalam kamar. Di dalam kegabutan, Lily pun berusaha mencari informasi dari sebuah buku diary yang ia temukan tadi. Di dalam buku tersebut, Catherine selalu bercerita bahwa ayahnya mempunyai watak yang sangat keras dan cenderung memaksanya untuk menjadi seorang atlet profesional. Tak jarang ibu dan ayahnya Catherine bertengkar di depan Catherine karena keinginan ayahnya yang mau Catherine menjadi atlet. Tak hanya itu, saat usia Catherine sudah melebihi 16 tahun, ia pun tidak diizinkan sama sekali untuk berkencan, keluar rumah, bermain dengan teman. Setelah mengetahui hal itu, tiba-tiba saja si bapak datang dan menyuruhnya untuk makan. Namun Lily berpura-pura lagi. Dia sedang datang bulan dan dia butuh pembalut. Dengan gaya manja ngerengeknya, ia pun meminta si bapak membelikannya pembalut. Meski si bapak bilang udah gak mau lagi naik mobil. Kenapa si bapak gak mau lagi naik mobil? Ntar kita jelasin. Ia yang care sama anaknya itu akhirnya berangkat ke planet Mars. Sedangkan si Lily disuruh untuk kembali latihan di dalam basement. Namun Lily malah kembali membaca seluruh kehidupan yang Catherine alami di dalam diary tersebut. Namun hanya selang beberapa menit si bapak udah kembali
Ia pun langsung riweuh, berpura-pura berkeringat. Namun untung saja kedatangan si bapak terhenti oleh seseorang pria bermotor bebek. Ternyata itu adalah si pangeran Wakanda yang di awal scene tadi. Nggak tahu dari mana wae si Wakanda ini tak jelas. Terlihat ia sedang ribut mencari pacarnya yang hilang. Namun karena si bapak tahu orang yang dicari adalah anaknya, ia pun marah seedan-edannya kepada si Wakanda. Si Wakanda yang sangat ketakutan akhirnya memilih kabur. Bodoh amat dah, orang gila ini mah. Setelah hal itu, ia pun kembali menemui Lily dan mendapatkan pembalutnya. Kemudian dia berkata, karena Paman Jeffrey rewel nyuruh Bapak untuk minum obat. Jadinya tadi Bapak beli obat. Mendengar hal itu, Lily pun kaget dan takut jika si Bapak udah minum obat, penyamaran dirinya akan terbongkar. Lantas ia pun segera pergi, tapi tiba-tiba Lily pun tiba-tiba ditanya, kalau selama kamu kabur, kau sama siapa? Lily yang bete pun menjawab bahwa dirinya pergi bersama pacarnya yang bernama Jereng. Jereng yang sebenarnya adalah nama pacar Catherine yang Lily baca di buku diary Catherine. Mendengar nama Jereng, ayah sedikit kesal. Kemudian taunya si bapak nyuruh Lily ukur tinggi badan. Dikirain mau ditabokin, ternyata suruh ukur tinggi badan. Namun karena tingginya lebih pendek dari Catherine, ia pun sampai jinjit-jinjit. Kemudian ia disuruh si bapak buat lompat tali. Namun karena si Lily mulai kesal ditambah bentakan dari si bapak yang membuatnya teringat akan kekerasan ayahnya, ia pun melakukan sesuatu yang sangat basement. Namun karena pintunya terkunci, ia pun meminta kunci itu kepada si bapak yang lagi kepayahan. Si bapak pun bilang, teganya kau melakukan itu kepada ayahmu sendiri yang sangat menyayangimu. Singkat waktu malam pun tiba. Setelah kejadian tadi, Lily pun kembali membaca diary dan tiba-tiba ia menemukan koran tentang kecelakaan yang menewaskan istri dari si bapak tadi. Ia pun sedikit iba dengan tragedi mengenaskan itu. Lalu tiba-tiba ia dipanggil si bapak buat makan malam. Terlihat lebih merasa berdosa karena setelah menghajar bapak itu. Sampai-sampai punggungnya terluka. Ia pun jadi teringat dengan penderitaan yang selalu ia alami dari siksaan ayahnya dulu. Namun anehnya, si bapak tak sama sekali marah kepadanya. Padahal dia sudah gebukin bapaknya tadi kan, sampai luka-luka gitu. Malahan ia menyiapkan makanan untuk si Lily. Melihat hal itu, Lily pun meminta maaf dan si bapak pun memaafkannya. Lalu si bapak pun berdoa dengan ucapan, terima kasih Tuhan, kau telah mengembalikan anakku pulang. Dan aku akan berjanji untuk menyayanginya selamanya. Hanya saja beri aku kesabaran. Mendengar doa dari si bapak, Lily pun merasa iba di mana dirinya yang selalu dianggap Catherine oleh si bapak itu. Setelah beberapa hari berlalu, Lily mulai membiasakan diri dengan bersama si bapak. Bahkan kini ia menjadi seperti Catherine yang sesungguhnya dengan menulis kembali diary milik Catherine. 1 minggu kemudian, Lily mulai berlatih dengan ceria tanpa paksaan. Bahkan ia sudah menyebut bapak itu dengan sebutan ayah. Lily pun terus berlatih dengan ekstra hingga tiba-tiba saja ia seperti mendapat kesempatan untuk kabur. Si bapak begitu panik dan berkata, tolong jangan pergi nak. Hingga pada akhirnya kaki Lily cedera. Setelah kejadian itu, ia pun diurus sama si ayah dengan begitu rasa kasih sayang yang besar. Sampai-sampai Lily terenyuh dan menulis, jika aku sembuh nanti aku akan semakin cepat berlari. Hari-hari pemulihan Lily ditemani si bapak dengan penuh kehangatan. Lily pun membalas dengan berlatih dengan sangat keras. Dan kini rekor lari dan sit up Catherine sekarang sudah terlampaui oleh Lily. Dan kini mereka semakin dekat dalam perbincangan. Si bapak bilang,
sebentar lagi ulang tahunmu. Kamu mau kado apa dari ayah? Dan Lili menjawab, apa saja boleh. Kemudian si bapak mendaftarkan Lili untuk berlomba lari. Terlihat Lili begitu senang mendengar hal itu. Ia pun selfie berdua dengan ayahnya dan sudah seperti anak dan ayah sungguh. Catherine yang asli kita belum tahu keberadaannya di mana. Hingga ketika malam, Lili dihampiri si bapak dan nyanyikan lagu Nina Bobo sampai-sampai dicium keningnya. Lili pun mulai merasa nyaman dengan semua ini. Singkat waktu di keesokan harinya, ketika Lili akan pergi latihan, ia diberi hadiah kejutan dari si bapak. Ya, ini adalah ulang tahunnya si Lili. Terlihat Lili begitu bahagia dengan semua itu. Si bapak pun bilang ia mau keluar kota dulu untuk mencari kue ulang tahun. Lalu ternyata hadiahnya adalah HP impian bagi para wanita-wanita kampret, iPhone 100 Pro Triple Max. Ia pun menyimpan nomor HP si AA Wakanda dan berniat untuk menelponnya guna membawanya pulang, dan setelah si bapak pergi ia pun berlari. Singkat waktu setelah si bapak pulang, tiba-tiba kedatangan seseorang. Entah ada angin apa, ternyata Catherine asli sudah pulang. Dan seperti biasa, tidak ada keanehan dari pandangan si ayah. Ia langsung welcome saja, kayak buta atau rabun gitu. Jadi siapapun ya ia anggap Catherine, yang penting cewek masih muda gitu, namanya Catherine pasti gitu udah. Apalagi ini adalah Catherine yang asli. Tanpa ada rasa yang aneh, si bapak pun langsung menyuruhnya masuk ke kamar. Kemudian Catherine merasa aneh dengan keadaan kamarnya yang selalu rapi. Ditambah ia melihat buku diary ayahnya sudah berada di atas meja. Namun ketika ia membacanya sampai halaman terakhir, ia sangat kaget. Ada seseorang yang melanjutkan diary-nya. Dan di saat bersamaan muncullah si Lili dengan gelagat yang berbeda. Ia pun berkata, aku sudah membaca semua diary-mu. Catherine yang keheranan bertanya, siapa kau? Lili menjawab, aku adalah dirimu saat kau tak ada. Aku tidur di sini, makan, pakai pakaian yang kau pakai. By the way, aku sudah mengalahkan rekormu. Catherine yang ketakutan hanya bisa menangis melihat tingkah Lili. Kemudian Lili pun marah. Kenapa kau meninggalkan ayahmu setelah kecelakaan yang menewaskan ibumu? Kenapa kau malah lari dari rumah selama 3 tahun ini? Dia butuh dirimu, tapi kau malah kabur dari rumah. Dan kini aku yang mengobati kerinduan ayahmu. Dan kau tahu ayahmu sangat menyayangimu. Dan kau tak tahu bagaimana rasanya punya ayah yang kejam seperti aku dulu. Kemudian tanpa diduga, Lili membunuh Catherine yang asli dengan tangannya sendiri. Ia pun sedikit shock dengan keadaan itu, namun ia sudah membulatkan hati untuk menjadi Catherine selamanya. Setelah pembunuhan itu, si bapak pun datang dan menyuruhnya untuk meniup lilin. Kemudian ia pun meminta kepada ayahnya untuk berjalan-jalan. Di dalam mobil, kini Lili menghapus nomor si AA Wakanda dan akan menjadi Catherine seutuhnya untuk sang ayah yang selalu menyayanginya. Lalu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana? Cukup mantap sekali bukan ceritanya? Ya singkatnya gini, si Lili ya emang dari awal kita tahu selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya ya kan, yang pemabukan itu. Dan ia pun memilih kabur bersama si AA Wakanda. Namun si AA Wakanda ini lost entah kemana gitu kan, tiba-tiba ngilang gitu aja. Ia malah bertemu dengan seorang ayah yang bisa dibilang sakit mental setelah kehilangan anaknya yang kabur selama 3 tahun. Itu terjadi setelah kecelakaan tragis yang menewaskan istri dari si ayah tersebut. Sehingga ketika si Lili datang ke sana, ia malah dianggap sebagai anak, dan dari penglihatan si bapak merasa bahwa Lili adalah Catherine yang kabur dari rumah selama 3 tahun lalu. Namun setelah lama tinggal dan merasakan kasih sayang yang luar biasa dari si bapak itu, si Lili pun merasa ya gitulah, lebih baik ya tinggal bersama si bapak ini daripada harus pulang dan kembali bertemu ayahnya yang kasar dan pemabukan itu.
Sehingga ketika Catherine yang asli datang setelah 3 tahun berlalu, Lily merasa jijik kepadanya yang telah meninggalkan orang tua sebaik ini. Ia pun tanpa sadar membunuh Catherine dan akan menggantikan posisi Catherine selamanya. Jelaskan, jangan tanya kalau soal si Wakanda liar eta mah terjelas, hilang gak tahu kemana, tiba-tiba muncul pakai motor bebek. Oke, bagaimana ceritanya menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri masih mantap sekali ya, karena cerita yang seperti ini jarang sekali kita dapatkan. Bagus gitu tulisannya dan terkesan unik, tegang-tegang gimana gitu ya. Mungkin segini aja review dan pembahasan film Captive 2020. Dan subscribe dan agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Viz Channel. Thanks for watching and see you next time.